Oke, di video kali ini saya akan bahas soal Cikuningik. Ini teman-teman udah banyak yang tahu soal Cikuningik ini, dan sekarang saya akan bahas menurut saya gimana ya. Jadi ngik ini hanya dipunyai oleh Cigun alias Ciblek Gunung. Untuk Cipon sama Ciwah, setahu saya nggak bisa ngik sih. Kenapa hanya Cigun yang ngik? Karena Cigun ini salah satu hewan yang sangat sensitif, hewan yang hatinya mudah terluka. Titen juga dia ini. Saya akan bahas soal apa itu ngik, terus penyebabnya apa, solusinya gimana. Jadi ngik ini ada dua macam ya. Yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Maksudnya ini ngik yang positif sama ngik yang negatif. Untuk yang negatif ini bisa karena stres, apa kalah mental atau anak karena faktor-faktor yang lain. Yang pasti ngik yang negatif ini dia udah pasti macet bunyi, terus jadi giras. Nah, ini untuk contoh Cikun yang ngik ini ngik karena karena kalah mental. Jadi habis diajak main ke pasar, terus di pasar dia kena kena gacor ciblek yang lain atau mungkin burung-burung yang lain, dia nggak kuat, dia kalah mental, akhirnya dia ngik. Tapi karena dia udah nyaman dengan rumah saya, udah hafal, ditaruh rumah ya bunyi lagi jadinya dia. Nah, untuk yang positif itu dia terlalu jinak, manja atau lapar. Perbedaannya gimana dari ngik kedua ini, yang positif sama negatif? Kalau yang positif itu dia ngik sambil ngejar yang punya, jadi ngejar ke kanan ke kiri, turun sangkar, ngejarin yang punya. Nah, kalau yang negatif itu dia ngik sambil lompat-lompat menjauh dari orang, dari pemiliknya, dari pemiliknya lah biasanya. Terus kenapa bisa ngik yang negatif ini? Ya karena banyak hal ya. eh, Biasanya banyak yang beli pas dipantau ini gacor, di lokasinya gacor, dicetekin gacor, tapi setelah dibeli sampai rumah malah macet, nggak mau bunyi, jadi giras dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya udah tahu ya. Jadi gimana kita ngatasi ngik atau macet bunyi itu udah ketahuan. Kita harus bisa menganalisa sebenarnya burung ini ngiknya kenapa sih, yang salah dari saya ini apa. Karena jiblek gunung ini termasuk burung yang burung yang sensitif, dia mudah menghafal orang, jadi kita harus memperlakukannya dengan baik, jangan dilukai. Misal kita beli jiblek gunungnya sana gacor, dicetatin gacor, terus kita bawa pulang dengan cara dipegang paksa, terus dimasukin sangkar, dibawa pulang, langsung dibuka, langsung dicetekin. Itu kalau mentalnya nggak kuat, dia pasti ngik, dia pasti giras, dan dia akan hafal dengan siapa yang megang dia itu. Solusinya gimana? Ya harus dipindah rumah, dipindah pemilik, mungkin dengan cara dititipin ke teman atau saudara. Jangan ditengok-tengok, mungkin sebulan baru ditengok, terus coba dicetetin lagi, kalau udah gacor baru dibawa pulang. Itu untuk yang takut orang. Kalau untuk yang stres karena kalah mental atau stres karena misal habis ditarungin terus dia kalah ngik, eh, disendirin aja di rumah, disendiriin, nggak usah dikerodong 24 jam, kasih makan yang enak-enak, mungkin kroto yang banyak, jangan dicetekin dulu, nanti dia bakal gacor dengan sendirinya. Pokoknya Cigun ini jangan dilukai, dia ini karena sangat sensitif, jadi harus diperlakukan dengan baik, jangan buat dia terluka ya. Jadi kalau misal beli burung sana gacor cetekin, itu mindahnya kalau bisa jangan dipegang paksa. Biasanya kalau dicetekin udah bunyi itu, eh, dikasih jari dia pasti ngejar. Nah, setelah ngejar dia nempel di jari, pegang kakinya, dia pasti bunyi kan. Nah, setelah bunyi baru dipindah ke sangkar yang baru, dikerodong, dibawa pulang. Nah, sampai di rumah jangan dibuka dulu, mungkin belinya sore, besok pagi baru dibuka, terus diler aja 24 jam biar dia adaptasi dengan rumah baru. Nah, itu baru dicetekin gitu. Jadi buat teman-teman, kalau kalau cikunyangik itu nggak usah khawatir. Yang pertama kita lakukan itu
menganalisa kenapa kenapa kok Cigun saya ngik ya, kenapa ya, kita harus ingat-ingat dulu kira-kira kemarin habis ngapain. Misal, oh kemarin habis sangkarnya jatuh, oh mungkin kemarin habis ditarungin sama cibleknya si ini terus dia nggak jadi nggak bunyi. Oh mungkin dia habis habis apa dipegang atau mungkin ditabrak kucing atau mungkin apa. Nah itu harus tahu. Jadi jauhkan dari penyebabnya. Karena emang kalau udah dia takut nggak bisa dipaksa. Tapi bisa dilatih. Tapi nggak cepet. Jadi memang harus butuh proses. Kurang lebih kayak gitu sih Cikun Yangik. Jadi nggak usah bingung. Pokoknya ingat-ingat dulu kenapa dia bisa ngik, kenapa dia giras ya, apa habis habis tak apain gitu ya kira-kira. Kalau udah ketemu langsung dijauhkan dari penyebabnya, pasti balik lagi dia. Kasih makan yang enak, jemur yang rutin, mandi secukupnya, kerodong, wis pasti gacor lagi lah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.